Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Gloria Lydia Jacqueline Ganda dari Politeknik Negeri Manado. Saat ini saya akan mempresentasikan materi mengenai forward and backward chaining. Langsung saja ke materinya. Sebelum kita membahas pada metode-metode penalaran yang ada, kita akan bahas dulu siklus mesin inferensi. Nah, mesin inferensi beroperasi melalui siklus match fire atau pencocokan eksekusi untuk menghasilkan kesimpulan baru berdasarkan fakta dan kaidah yang tersedia. Nah, ini merupakan fondasi utama bagi sistem berbasis aturan atau rule-based system. Nah, kita masuk pada metode penalaran yang pertama, yaitu forward chaining atau rantai maju. Nah, forward chaining adalah proses inferensi yang dimulai dari fakta-fakta yang tersedia dan berlanjut maju untuk menarik kesimpulan baru. Nah, arahnya yaitu berbasis data atau data driven, yaitu alur penalaran bergerak dari sebuah fakta menuju kesimpulan. Dan mekanismenya yaitu membandingkan fakta yang ada dengan kondisi pada bagian if dari suatu aturan, lalu mengeksekusi bagian then untuk menghasilkan fakta atau kesimpulan baru. Nah, di sini ada contoh kasus rantai maju. Dan beberapa aturan yang ada, yaitu aturan pertama, jika sakit tenggorokan dan dicurigai infeksi bakteri, maka strip throat. Lalu aturan kedua, jika suhu melebihi dari 100 derajat Fahrenheit, maka demam. Dan aturan ketiga, jika sakit melebihi 1 bulan dan demam, maka dicurigai infeksi bakteri. Nah, di sini siklus inferensinya yang pertama, mengidentifikasi demam. Berdasarkan informasi yang tersedia bahwa suhu melebihi 100 derajat Fahrenheit, aturan 2 terpenuhi. Oleh karena itu, sistem menyimpulkan bahwa pasien demam. Lalu siklus kedua, mengidentifikasi potensi infeksi bakteri. Dengan kesimpulan dari siklus 1, pasien demam, dan informasi tambahan bahwa sakit melebihi 1 bulan, aturan 3 terpenuhi. Sistem kemudian menyimpulkan bahwa dicurigai infeksi bakteri. Nah, lalu siklus 3, diagnosis akhir atau strep throat. Menggabungkan kesimpulan dari siklus 2, dicurigai infeksi bakteri, dengan fakta bahwa sakit tenggorokan, aturan 1 terpenuhi. Sistem menyimpulkan diagnosis akhir, pasien menderita strep throat. Nah, lalu kita masuk pada metode penalaran yang kedua, backward chaining atau rantai mundur. Backward chaining adalah pendekatan yang berbasis tujuan atau goal driven. Nah, yang pertama, menentukan tujuan. Proses dimulai dengan sebuah tujuan atau kesimpulan spesifik yang ingin dibuktikan. Yang kedua, dia bekerja mundur, mulai dari tujuan yang diinginkan, kemudian dicari kondisi atau fakta yang dapat mendukungnya atau subtujuan. Lalu, iterasi proses. Proses ini berlanjut hingga tujuan utama berhasil dibuktikan, gagal dibuktikan, atau tidak ada lagi aturan yang dapat dicocokkan. Nah, di sini ada perbandingan keuntungan dan kerugian dari masing-masing metode penalaran. Nah, kita bahas dulu yang forward chaining. Keuntungannya yaitu efektif dalam pengumpulan informasi, perencanaan, dan pemantauannya. Sedangkan kerugiannya, kesulitan dalam memprioritaskan bukti krusial, dapat memunculkan pertanyaan yang tidak relevan. Nah, masuk ke backward chaining, keuntungannya yaitu mempertahankan fokus pada tujuan dan menghasilkan pertanyaan yang relevan. Sangat efektif untuk diagnosis, dan kerugiannya cenderung terpaku pada satu alur penalaran, meskipun mungkin perlu beralih ke topik yang lain. Sekarang kita masuk pada pembahasan teknik pencarian lanjutan. Nah, kedua metode inferensi ini mendasari munculnya teknik pencarian yang lebih terstruktur. Yang pertama ada deep first search atau menelusuri setiap cabang hingga kedalaman maksimum. Yang kedua, breadth first search, menjelajahi semua simpul pada satu level sebelum berpindah ke level berikutnya. Yang ketiga, best first search, yaitu memanfaatkan fungsi heuristik untuk memandu penelusuran secara efisien. Kita akan membahas satu persatu mulai dari Deep First Search atau DFS. Nah, algoritma penelusuran graf atau pohon yang menjelajahi sejauh mungkin setiap cabang sebelum melakukan penelusuran mundur atau backtrack. DFS akan menelusuri satu jalur dari simpul awal hingga mencapai simpul terdalam yang mungkin atau hingga simpul tujuan ditemukan, lalu kembali jika tidak ada jalur lebih lanjut. Nah, kekurangannya dapat menghabiskan waktu yang sangat lama jika kedalaman ruang pencarian sangat besar atau tak terbatas. Selain itu, DFS tidak menjamin penemuan jalur terpendek atau solusi optimal karena ia fokus pada kedalaman eksplorasi. Nah, di sini ada contoh gambar. Lalu kita lanjut pada Breadth First Search atau BFS. Nah, teknik penelusuran graf atau pohon yang mengunjungi semua node pada satu level terlebih dahulu sebelum bergerak ke level lainnya. Penjelajahan dilakukan secara horizontal pada setiap tingkatan hingga semua node di level tersebut bisa ditelusuri.
atau selesai ditelusuri. Nah, kekurangannya, kurang efisien dalam hal waktu jika solusi atau node target berada di kedalaman yang sangat jauh dari node awal, karena BFS harus menelusuri semua node di setiap level secara menyeluruh. Selain itu, membutuhkan memori yang besar untuk menyimpan semua node pada level saat ini. Di sini juga ada contoh pada gambar sebelah kiri. Lalu kita lanjut. Best first search atau heuristik. Nah, teknik pencarian ini memanfaatkan pengetahuan permasalahan untuk memandu proses pencarian menuju node solusi. Pendekatan ini secara signifikan mengurangi beban dan kompleksitas komputasi. Nah, yang pertama, pengetahuan permasalahan. Dia memanfaatkan informasi atau data yang tersedia untuk memandu proses pencarian secara efisien. Yang kedua, panduan pencarian. Menentukan titik awal dan strategi optimal untuk melanjutkan pencarian berdasarkan heuristik yang ditetapkan. Lalu yang ketiga, ada pendekatan mirip manusia, yaitu menyerupai cara berpikir manusia dalam memecahkan masalah dengan tujuan menemukan solusi optimal yang akurat. Dan yang keempat, efisiensi komputasi, yaitu mengurangi kompleksitas komputasi karena hanya jalur atau node yang paling menjanjikan yang dievaluasi. Nah, berikut ada contoh gambarnya. Nah, kesimpulannya teman-teman, materi ini membahas mengenai dua metode penalaran dalam kecerdasan buatan, yaitu forward chaining dan backward chaining, serta tiga teknik pencarian, deep first search, breadth first search, dan best first search. Forward chaining menelusuri fakta untuk menemukan kesimpulan, sedangkan backward chaining bekerja mundur dari tujuan menuju fakta. Sementara itu, DFS menelusuri secara mendalam, BFS secara melebar per level, dan best first search menggunakan pendekatan heuristik untuk mencari solusi yang paling menjanjikan. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pemilihannya disesuaikan dengan jenis masalah serta tujuan pencarian yang ingin dicapai. Sekian materi dari saya, semoga membantu. Sampai jumpa di video berikutnya.